Shalom, jumpa kembali dengan saya dan saat ini saya akan menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan yang akan saya berikan judul yaitu Made in Mana. Ya, tentunya kalau kita ingin membeli sebuah produk atau kita ingin membeli mobil, kita ingin membeli tas, ya, tentu yang pertama kita lihat adalah buatannya siapa dulu, ya. Misalnya ada barang nih, wah ini made in mana dulu, ya. Jadi kebanyakan sekarang made in China, ya. Banyak barang tiruan dan lain sebagainya. Ada pabrik-pabrik juga yang membuat, tentunya semuanya dilabeli dengan made in, ya. Artinya barang ini dibuat di mana, ya. Jadi misalnya ada sepatu made in Jerman, ya. Ada HP, semua HP made in, misalnya made in China, made in Jepang dan lain sebagainya. Jadi tentunya semua barang, ya, itu pasti ada pembuatnya. Dan sesuai dengan iman kita, iman Kristen kita, ya, saya pun percaya bahwa manusia itu terlalu sempurna kalau terjadi secara kebetulan, ya. Sesuai dengan kepercayaan ada evolusi Big Bang, ya, dan teori-teori yang lainnya, ya, bahwa alam semesta ini terjadi secara kebetulan dan lain sebagainya, ya. Tetapi saya percaya bahwa alam semesta ini, dunia ini, bahkan kita itu pasti ada penciptanya, ya. Kita ini terlalu sempurna kalau terjadi secara kebetulan, dan saya yakin dan percaya Tuhan menciptakan semendetailnya, sebegitu rupanya, sehingga kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Dan saya ingin sampaikan bahwa kita harus tahu kita ini buatan siapa, ya. Tentunya kita adalah buatan Tuhan, Allah Bapa kita, ya. Dan mari kita membaca dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin, ya. Jadi kalau kita sadar kita ini buatan Tuhan, kita ini buatan Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dalam Kejadian pasal yang pertama, ya, semua langit, bumi, apapun dijadikan lewat firman. Ketika Tuhan berfirman, jadilah cakrawala, jadilah terang gelap, itu jadi. Tetapi begitu spesialnya saya dan saudara, Bapak Ibu, ya, ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam, Tuhan tidak menciptakan melalui kata-kata atau firman, tetapi Tuhan, ya, kita baca dalam Kejadian, Tuhan membentuk kita dari tanah liat. Tuhan membentuk sedemikian rupa, menjadikan kita serupa dengan Allah Bapa, ya, menjadikan kita sempurna, ya. Dan Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Bapak Ibu Saudara, tentunya semua barang yang kita mau beli, kita lihat kualitasnya. Kualitasnya baik enggak? Kualitasnya ini bisa jangka panjang enggak? Barang ini akan awet enggak? Dan itu akan menentukan price actionnya. Ya, sebuah barang akan menentukan harganya. Dan ketika kita tahu, wah ini benar-benar barang yang berkualitas, sehingga kita berani membeli barang itu. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa pencipta kita, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Dialah yang sempurna. Kejadian 1:26. Ya, Tuhan berkata, marilah kita menjadikan mereka segambar dan serupa. Berarti kita mempunyai kualitas yang baik karena pencipta kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita boleh dilahirkan dimanapun, di keluarga apapun. Ekonomi kita mungkin terpuruk, ya. Mungkin kita bukan orang terpandang, tetapi nilai kita di mata Tuhan
adalah nilai yang sempurna. Boleh manusia meremehkan kita karena masa lalu kita. Boleh manusia meremehkan kita karena status sosial kita. Karena mungkin kita nggak punya uang yang banyak. Karena mungkin kita bukan orang yang kaya. Tetapi satu hal perlu kita tahu. Kita ini made in mana? Kita ini buatan siapa? Ketika Tuhan menjadikan kita dijadikan sangat spesial. Sama seperti Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Saat kita sadar bahwa kita ciptaan Tuhan Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 10 ini mengatakan, karena kita ini buatan Allah. Kalau kita sadar diciptakan dalam Kristus Yesus, kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Amin. Kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Jadi anak Tuhan, orang-orang Kristen, mulailah kita bekerja dengan jujur. Jangan mencuri, jangan menipu, jangan korupsi, ya. Karena kita tahu Pencipta kita menciptakan kita dengan kualitas yang baik. Jangan kita merusak itu dengan kita memiliki karakter yang buruk. Dunia menginginkan agar kita serupa, ya. Tetapi Tuhan menginginkan agar kita juga serupa dengan Allah. Bagaimana caranya? Mari kita selidiki lewat kebenaran firman Tuhan. Kita belajar, kita mau dibentuk lewat proses yang ada. Ya, kita harus sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, karena itu kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Yang kedua, karena kita tahu pencipta kita adalah berkualitas dan menciptakan kita, yaitu manusia yang berkualitas juga. Karena itu kita harus mengeluarkan perbuatan karakter yang berkualitas juga. Dalam Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa baca ayatnya yang muncul di layar ini. Ya, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus sadar siapa pencipta kita, ya. Kita dicipta dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang kedua, ya, poin yang terakhir ini saya ingin sampaikan, yaitu perkataan dan perbuatan kita pun harus berkualitas. Kan firman Tuhan mengatakan kamu adalah garam dan terang dunia. Bagaimana orang melihat terang kalau mulut kita suka memaki orang lain? Bagaimana orang lain bisa melihat kalau kerjaan kita cuma ngegosipin kehidupan orang lain? Kalau kita hanya bisa melihat buruknya orang lain, kalau kita selalu menilai orang lain lewat kesalahannya bukan prestasinya, ketika kita mulai menjudge orang karena satu kesalahan sedangkan kebaikannya yang berpuluh-puluh, yang beratus-ratus tidak kita ingat, tetapi hanya keburukannya yang kita ingat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadikan diri kita berkualitas karena kita diciptakan dengan kualitas yang tinggi oleh Tuhan. Karena pencipta kita sendiri menciptakan kita dengan spesial. Saat semuanya diciptakan melalui firman. Tetapi saat Tuhan menjadikan manusia, Dia membentuk tanah itu, Dia menghembuskan nafasnya. Begitu istimewanya saya dan saudara. Amin. Karena itu mari lihat firman Tuhan pada saat ini. Saya ingin menyampaikan bahwa kita diciptakan oleh pencipta kita yang agung, yang esa. Kita adalah karya masterpiece-nya Tuhan. Kita adalah karya yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melahirkan buah-buah yang berkualitas juga. Jangan buah busuk tetapi buah yang baik. Tetap jadi berkat lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Karena orang lain akan melihat Kristus dalam kehidupan kita. Demikian renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.